Ya baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasannya. Sebelumnya, kita udah belajar konsep metabolisme pada bakteri berdasarkan nutrisinya. Ya bagaimana dia membuat atau menggunakan nutrisi gitu. Maka sekarang kita lihat konsep metabolisme pada bakteri, ya, kaitan bagaimana kebutuhan dia terhadap oksigen dan toleransi dia atau bakteri terhadap oksigen. Maka bakteri itu mengelompok menjadi 5. Pertama ada bakteri aerob obligat. Ya. Ada bakteri aerob obligat. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini media. Yang warna kuning ini media. Ketika bakterinya dimasukkan ke media, dia hanya bisa tumbuh di tepi ya, di bagian atas dekat dengan udara. Kenapa? Dia nggak bisa hidup tanpa ada oksigen. Ya. Dari kata obligat artinya wajib. Wajib ada aero-oksigen atau udara. Contohnya Mycobacterium tuberculosis ya, penyebab penyakit TBC ya. Ini hanya bisa tumbuh atau hidup dengan ada oksigen. Kemudian kelompok bakteri kedua ada anaerob obligat. Sesuai namanya, maka dia wajib tidak ada oksigen. Malah kalau ada oksigen dia teracuni dan mati ya. Contohnya Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus ya. Maka kalau kita lihat di gambar, dia hanya hidup di bawah banget yang nggak ada oksigennya. Dia hidupnya di bawah nih. Kandungan oksigennya nggak ada. Kalau di tengah masih ada oksigen, di permukaan sini banyak banget oksigen. Kemudian ada bakteri fakultatif anaerob ya. Ini termasuk kelompok bakteri aerob sebenarnya ya. Dia termasuk kelompok bakteri aerob. Hanya saja ketika tidak ada oksigen, dia masih bisa hidup ya dengan melakukan fermentasi. Ya kalau di sini contohnya bakteri E. coli ya. Nanti dia senangnya kalau ada oksigen, tapi kalau nggak ada oksigen dia nggak mati, melakukan fermentasi. Maka fakultatif anaerob itu bisa milih antara aerob dan anaerob. Kemudian ada bakteri anaerob aerotoleran, yaitu bakteri anaerob yang masih toleran kalau ada oksigen, nggak mati gitu kalau ada oksigen. Tapi dia nggak butuh oksigennya gitu. Kalau kita lihat gambar, dia ada di hampir di semua bagian yang ada di media. Nah, dia bisa hidup di mana aja lah artinya. Dia paling luas dibandingkan yang lain daerah cakupannya. Kemudian yang kelima teman-teman ya adalah disebut bakteri mikroaerofil ya. Jadi ini kelompok bakteri yang bisa tumbuh di daerah yang sedikit oksigen gitu. Contohnya Helicobacter pylori. Tapi biasanya yang sering keluar di soal itu teman-teman 3 ya, yaitu obligat aerob ya, aerob obligat, kemudian anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Itu dipelajari lebih jauh ya. Contoh soalnya, satu mikroorganisme tidak butuh O2. Artinya anaerob dong. Tumbuh lebih baik dalam kondisi tidak ada oksigen ya. Tetapi dapat hidup di atmosfer yang mengandung oksigen disebut apa? Nah tadi istilahnya apa? Tidak butuh oksigen tapi dia bisa hidup di atmosfer yang mengandung oksigen. Artinya apa? Dia anaerob tapi toleran terhadap adanya oksigen. Maka jawabannya A. Kemudian yang slide selanjutnya, bakteri Clostridium tetani merupakan golongan bakteri yang tidak butuh apa? Clostridium tetani ini tadi bakteri anaerob. Maka kaitan ada tidaknya oksigen ya. Yang satu salah karena tentang reproduksi. Fiksasi nitrogen juga salah. Memindahkan materi genetik. Jawabannya oksigen. Tidak butuh oksigen, bebas dalam hidupnya. Dia anaerob.
Maka jawabannya 4 saja, delta. Kemudian teman-teman, mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia apabila telah diketahui sifat-sifatnya. Di antaranya apa? Jadi aplikasi mikroorganisme itu banyak digunakan di konsep bioteknologi. Ya, dipakai untuk apa aja, misalnya organisme untuk penghasil insulin di teknik rekayasa genetika misalnya, atau penghasil antibiotik ya, dan yang lainnya. Mampu melakukan proses metabolisme dalam keadaan anaerob dengan menggunakan enzim yang disekresikannya. Betul. Contohnya fermentasi alkohol ya, penghasil alkohol. Maka dia bisa punya hidup anaerob. Mempunyai kemampuan berkembang biak yang sangat cepat dalam keadaan optimum. Betul. Ini dibutuhin, harus cepat sehingga dihasilkan lebih banyak alkohol misalnya. Mempunyai ukuran yang sangat kecil sehingga populasi yang banyak membutuhkan ruang yang kecil. Betul. Jadi fermentornya, tempatnya kita biakkan itu tidak harus besar gitu, karena dia ukurannya bakteri itu kecil gitu ya. Nah, yang ini benar. Kemudian mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang ekstrim. Nah, ini ada kata perubahan yang lingkungan yang ekstrim. Padahal di medianya itu kondisinya stabil ya. Kita nggak rubah-rubah, pH-nya tetap, suhunya tetap, kita nggak rubah-rubah, maka nggak, kondisinya normal terus ya, karena kita atur. Maka yang 4 salah ya. Maka untuk slide ini jawabannya, soalnya jawabannya. Kemudian suatu mikroorganisme menunjukkan pertumbuhan terbatas pada suhu. Maka konsep metabolisme selanjutnya adalah kaitan suhu ya pada bakteri. Ini secara umum ada beberapa istilah teman-teman. Yang paling penting kita tahu ada 3 ya. Pertama adalah bakteri mesofil ya, pertengahan. Yaitu bakteri yang hidup di kondisi optimum. Di sini kalau kita lihat di sekitaran angka sekitar 40 ya. Ini sekitar 37 sampai, kalau misalnya patogen yang hidup di tubuh manusia, bakteri yang hidup di tubuh manusia itu termasuk mesofil ya, termasuk mesofil pertengahan. 40 optimumnya ya, sekitar 50 maksimumnya, dan minimumnya di suhu kurang lebih 10 kalau kita lihat. Kemudian ada bakteri termofil ya. Termofil artinya bakteri yang hidup di tempat yang panas ya, cenderung panas. Di sini kita lihat bisa maksimumnya ke 70 ya, masih bisa hidup sampai 80-an ya. Kemudian juga di atas 40. Dan bahkan ada bakteri yang hipertermofil ya, yang bisa hidup di atas suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ada kelompok bakteri yang hidup di suhu dingin ya, psikrofil. Ya, kurang lebih 3 yang penting, mesofil, termofil, sampai psikrofil. Maka di sini kalau kita lihat soalnya, suatu mikroorganisme menunjukkan pertumbuhan yang sangat terbatas pada suhu 27, minimum 27. Terlihat sangat baik, optimum 37, maksimumnya 40. Maka ini termasuk bakteri pertengahan, mesofil. Kemudian soal selanjutnya teman-teman, ada 1, 2, 3 itu. Mikroorganisme tumbuh pada ikan asin kering, tumbuh pada suhu 60 ya. Kemudian mikroorganisme Y anaerob, tumbuh baik pada pH 4,5 suhu 10 derajat Celcius. Yang Z tumbuh pada sirup manis, pH-nya di bawah 5 dan suhu 34. Jadi ada beberapa istilah juga di sini. Kita ringkas pembahasannya. Kaitan di soal tadi ada 2 istilah di sini ya. Jadi beberapa bakteri hidup di daerah yang ekstrim ya, yang berkaitan dengan soal. Kita bahas yang 2 aja kalau di sini ya, yaitu serofil dan osmofil. Apa itu serofil? Dari kata sero itu artinya kering ya, fil senang, artinya dia hidup di daerah yang kering ya, nggak ada airnya maksudnya. Kemudian osmofil ya, hidup di tempat yang dari kata osmo, tekanan osmotik, maka senang dengan daerah yang tekanan osmotiknya tinggi, terutama tentang kadar gulanya tinggi, hidup di sirup yang manis tadi dan seterusnya.
Maka bisa kita jawab soalnya. Pertama, tumbuh pada ikan asin kering. Maka ikan asin itu dikasih garam ya, tujuannya adalah untuk mengikat atau mengeluarkan air dari tubuh ikannya sehingga kering, sehingga nanti tujuannya pengawetan. Nggak ada air maka bakteri nggak bisa tumbuh gitu. Maka ini yang satu ini tentang xerofil ya, ini xerofil. Tumbuh baik pada suhu 60, maka tentang apa tadi di atasnya meso itu termofil ya. Jadi xerofil, termofil ya, sepertinya jawabannya C teman-teman ya. Kemudian yang mikroorganisme 2 anaerob, tumbuh baik pada suhu pH kurang dari 4,5, maka asidofil ya. Suhu 10 derajat Celcius maka dia psikrofilik ya, maka benar sih jawabannya C ya. Mikroorganisme Z tumbuh baik pada sirup manis, maka tadi osmofilik. Kemudian pH kurang dari 5 maka dia asidofilik. Kemudian suhu 34 maka dia mesofilik ya. Jawabannya C teman-teman.